Orang nggak beli karena produk, mereka beli karena merasa yakin. Ini 5 aturan dasar penjualan, perhatiin ini. Pernah nggak sih ngerasa frustrasi karena produk Anda kayaknya susah banget lakunya? Yang nanya sih banyak, tapi kok yang beli nggak ada? Nah, kalau Anda ngerasain itu, Anda nggak sendirian kok. Hari ini kita bakal bongkar tuntas 5 aturan dasar dari sebuah panduan yang siap mengubah cara Anda berjualan selamanya. Ini nih, peta perjalanan kita. Kita mulai dari akarnya dulu. Kenapa sih penjualan bisa macet? Terus kita ubah cara pandang, hindari kesalahan-kesalahan fatal, belajar cara membangun kepercayaan, dan yang terakhir kita bakal punya pegangan biar jualan lebih tenang. Yuk, kita mulai dari yang pertama. Oke, kita langsung aja masuk ke bagian pertama, di mana kita akan coba pahami masalah-masalah yang mungkin lagi Anda hadapi sekarang. Kenal banget kan sama situasi ini? Chat masuk terus, telepon bunyi, nanya ini itu, tapi pasti tanya, jadi order kah? Langsung hilang. Rasanya tuh capek banget ya, kayak semua waktu dan tenaga kita kebuang gitu aja. Nah, kalau Anda ngalamin salah satu dari gejala-gejala ini, tenang, ini bukan berarti produk Anda jelek loh, sama sekali bukan. Ini cuma sinyal, pertanda kalau ada sesuatu di dalam proses jualan kita yang perlu dibenerin. Dan itulah yang akan kita pecahkan bareng-bareng. Sekarang, kita masuk ke perubahan yang paling fundamental. Ini adalah satu-satunya pergeseran mindset yang kalau Anda kuasai, bisa langsung membuka keran penjualan Anda. Apa itu? Berhenti jualan produk, mulailah jualan nilai. Slide ini ngejelasin semuanya dengan gamblang. Pelanggan itu nggak beli barang fisiknya, mereka itu beli hasil atau perasaan yang mereka dapat. Mereka nggak beli baju, tapi mereka beli gaya dan rasa percaya diri. Mereka nggak beli bahan makanan, tapi mereka beli rasa masakan yang enak dan momen kumpul bareng keluarga. Ini benar-benar mengubah peran Anda. Anda bukan lagi tukang jual barang, tapi Anda adalah seorang penyedia nilai. Ingat ya, pelanggan itu menukar uang mereka bukan buat barangnya, tapi buat manfaat yang bakal mereka dapetin. Jadi, fokuslah ke manfaat itu. Oke, sekarang kita sampai di dagingnya. 5 kesalahan fatal yang tanpa sadar mungkin lagi menyabotase penjualan Anda. Yuk kita bedah satu persatu. Kesalahan pertama, dan ini yang paling sering terjadi. Jualan ke orang yang salah. Ini tuh ibaratnya kayak Anda mencoba jualan steak ke kelinci. Ya, usahanya bakal sia-sia. Cuma buang-buang waktu dan energi, nggak akan ada hasilnya. Jadi, gimana solusinya? Simple, kenali siapa pelanggan ideal Anda. Siapa sih mereka? Umurnya berapa? Sukanya apa? Terus di mana mereka biasanya nongkrong? Nah, fokuskan seluruh energi Anda ke sana. Udah, stop nawarin ke semua orang. Lanjut, kesalahan kedua. Buru-buru minta closing, padahal belum bangun kepercayaan. Gini, kepercayaan itu ibarat jembatan. Tanpa jembatan itu, mau sebagus apapun produk dan penawaran Anda, pembeli nggak akan mau nyebrang. Jembatannya bakal runtuh. Justru sebaliknya, kalau jembatannya udah kokoh, penjualan itu bakal jadi hal yang alami banget, gampang. Kuncinya, jangan cuma datang pas Anda butuh duit mereka. Kasih nilai dulu secara konsisten. Kesalahan ketiga, promosi di tempat yang salah. Ini tuh kayak ngadain konser musik rock di perpustakaan. Salah tempat. Kalau target pasar Anda ramenya di WhatsApp, ngapain Anda mati-matian iklan di platform lain? Temui mereka di mana mereka berada. Jadi, penting banget buat ada di tempat yang tepat dan ngomong pakai bahasa yang tepat juga. Cara Anda promosi di Instagram kan beda banget sama di grup WhatsApp ya kan? Sesuaikan pesan Anda dengan platformnya. Nah, ini kesalahan keempat, mancing di kolam yang ikannya sedikit. Kalau Anda cuma punya 2 atau 3 calon pembeli, setiap penolakan itu rasanya kayak akhir dari dunia. Padahal, masalahnya bukan di penolakannya, tapi di sedikitnya pilihan yang Anda punya. Coba dibayangin kalau Anda mancing di lautan yang penuh ikan. Kalau Anda punya 300 calon pembeli, satu penolakan gak akan bikin Anda goyah. Ingat, jualan itu permainan angka. Perbanyak terus jumlah prospek Anda. Dan kesalahan terakhir, ini mungkin yang paling gak kelihatan tapi paling mematikan. Keraguan diri. Ingat kalimat ini ya, penjualan itu adalah transfer keyakinan. Kalau Anda sendiri nggak 100% yakin sama produk Anda, gimana caranya Anda bisa meyakinkan orang lain? Mustahil. Keyakinan tulus Anda itu senjata penjualan paling ampuh loh. Rasa yakin itu bakal terpancar dari cara Anda ngomong dan bakal nular ke calon pembeli. Jadi sebelum jualan ke orang lain, coba jual dulu produk itu ke diri Anda sendiri. Oke, kita udah tahu apa aja yang harus dihindari. Sekarang, mari kita fokus ke strategi yang proaktif, yaitu cara membangun kepercayaan yang pada akhirnya mendorong orang untuk beli.
Nah, ini resep praktisnya. Ada 6 langkah, tapi coba deh fokus ke 2 hal yang paling penting. Pertama, beri manfaat. Sebelum minta, kasih dulu sesuatu yang berharga, gratis. Kedua, interaksi konsisten. Jangan jadi teman musiman yang cuma muncul kalau ada butuhnya. Kehadiran Anda secara rutin itu akan membangun aset paling berharga, kepercayaan. Setelah kepercayaan ada, saatnya kita kasih sedikit dorongan. Ini bukan soal menipu ya, tapi menciptakan urgensi yang jujur. Bisa dengan diskon waktu terbatas atau bilang kalau stoknya menipis. Ingat, kalau kita kasih mereka celah buat mikir, nanti aja deh, itu seringnya berarti nggak akan pernah beli. Dan kita sampai di filosofi terakhir yang bakal mengubah total cara Anda melihat penjualan. Ini soal memfokuskan energi Anda ke hal yang benar, biar hasilnya maksimal, tapi stresnya minimal. Intinya, cuma ini. Anda nggak bisa mengendalikan hati, mood, apalagi keputusan akhir pembeli. Itu di luar kuasa kita. Tapi, Anda punya kendali 100% atas jumlah orang yang Anda hubungi, kualitas penawaran Anda, dan sikap positif Anda. Nah, fokuskan semua energi Anda ke sana, ke hal-hal yang bisa Anda kontrol. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan ini. Apa satu hal kecil yang bisa Anda kendalikan dan tingkatkan dalam proses penjualan Anda mulai hari ini? Bukan besok, tapi hari ini juga. Karena perbaikan kecil yang dilakukan terus-menerus, hasilnya pasti luar biasa. Jika info ini bermanfaat, jangan lupa share dan follow akun ini ya.